Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Jumat 22 Maret 2024 dengan judul Penyembuh Agung. Ayatnya di dalam Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dunia ini adalah suatu rumah sakit kusta yang luas, tetapi Kristus datang hendak menyembuhkan orang sakit, memasyurkan kelepasan kepada para tawanan setan. Dalam dirinya terdapat kesehatan dan kekuatan. Ia memberikan hidupnya kepada yang sakit, yang dirundung malang, mereka yang dirasuk setan. Ia tidak menolak seorang pun yang datang hendak menerima kuasa penyembuhannya. Ia mengetahui bahwa mereka yang memohon pertolongan daripadanya telah mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri. Meskipun demikian, ia tidak enggan menyembuhkan mereka. Dan ketika khasiat dari Kristus memasuki jiwa-jiwa yang malang ini, mereka diyakinkan dari dosa, dan banyak orang disembuhkan dari penyakit rohani, sebagaimana halnya dengan penyakit jasmani. Injil mempunyai kuasa yang sama, dan mengapa kita tidak menjadi saksi dari hasil yang sama sekarang juga? Kristus merasakan kemalangan setiap penderita. Bila roh-roh jahat menggoyakkan tubuh manusia, Kristus merasakan kutuk itu. Bila demam sedang membakar aliran hayat, ia merasakan sengsara itu. Dan ia rela menyembuhkan orang sakit sekarang, sama seperti ketika ia berada di dunia secara pribadi. Hamba-hamba Kristus adalah wakil-wakilnya, saluran bagi pekerjaannya. Ia ingin menggunakan kuasa penyembuhannya dengan perantaraan mereka. Dalam cara penyembuhan juru selamat terdapatlah pelajaran bagi murid-muridnya. Pada suatu kesempatan, ia menyapa mata seorang buta dengan tanah lembek dan menyuruh dia pergi. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dalam Yohanes 9 ayat yang ke-7. Kesembuhan itu dapat diadakannya hanya oleh kuasa penyembuh agung. Namun Kristus menggunakan bahan dari alam yang sederhana itu. Meskipun ia tidak menyetujui pemberian obat, namun ia membenarkan pemakaian obat-obatan yang sederhana dari alam. Kepada kebanyakan orang yang dirundung malang yang mendapat kesembuhan, Kristus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yohanes 5 ayat 14. Demikianlah ia mengajarkan bahwa penyakit merupakan akibat pelanggaran hukum Allah, baik hukum alam maupun hukum rohani. Kesengsaraan yang besar di dunia tidak akan ada sekiranya manusia hidup sesuai dengan rencana Khalik. Kristus telah menjadi petunjuk jalan dan guru Israel pada zaman purba, dan ia mengajarkan kepada mereka bahwa kesehatan adalah pahala penurutan hukum Allah. Renungkan lebih dalam bagaimana Kristus merasakan sakitnya melihat manusia yang menderita, namun menanggapi setiap orang seolah-olah mereka adalah satu-satunya di bumi. Saudara yang kekasih, inilah menjadi kebutuhan kita di akhir zaman. Kita tahu bahwa manusia yang hidup sekarang ini tidak ada yang terlepas yang dari namanya penyakit. Dan kita memperoleh ini sebagai akibat daripada dosa-dosa. Kita harus sadari kita hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa, polusi, dan bahkan apapun yang kita nikmati sudah tidak membuat kita kembali untuk menjadi sehat. Semuanya ini menimbulkan begitu banyak penyakit, dan bahkan kehidupan kita pun sudah tidak berbahagia, yang mana itu dapat menjadi sumber-sumber penyakit yang luar biasa. Tetapi kita memiliki penyembuh yang agung, yang mana Tuhan kita, Yesus kita senantiasa memandang, dan dia sangat prihatin, dan dengan kelemah lembutan dia merindukan supaya kita terlepas dari penderitaan sakit penyakit yang ada. Dan sebagaimana Tuhan kita pada saat kehadirannya di dunia ini pun tetap memberikan pemulihan dan kesembuhan lewat mujizatnya, dan tentu dia juga rindukan hal-hal yang sama terjadi sekarang ini. Mungkin inilah kelemahan kita, bahwa dalam kelemahan-kelemahan ini
kita tidak mampu untuk mengikuti, menuruti apa yang terbaik, baik hukum-hukum kesehatan yang membuat kita akan tetap menjadi sehat di dunia ini. Tetapi justru pelanggaran-pelanggaran kitalah yang mengakibatkan semuanya ini. Di dalam hal ini kita membutuhkan kuasa daripada Tuhan. Biarlah kiranya kuasanya bekerja sebagai penyembuh di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang agung, sebagai penyembuh bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau sangat peduli. Kami adalah manusia-manusia yang sekarat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami semua merujuk kepada kematian. Tetapi ya Tuhan, biarlah iman dan pengharapan kami dikuatkan, bahwa kami tidak hanya akan hidup di dunia ini, tetapi kami harus sembuh dari dosa kami ya Tuhan. Kami dipulihkan dengan kuasa Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, kami akan berbahagia, bersuka cita karena memiliki pengharapan yang kekal. Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Bapa, jadikanlah kami ya Tuhan untuk hidup lebih baik, memelihara kesehatan kami, dan menuruti, mengikuti akan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang akan menunjukkan kami bagaimana caranya supaya kami dapat hidup lebih baik di dunia ini. Tuhan, ajar kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hari ini, dimanapun umat Tuhan dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab pekerjaan, mencari nafkah, Tuhan kiranya yang akan melindungi, membukakan tingkap langit dari sorga, sehingga membawa kelimpahan, kecukupan dalam segala kebutuhan dan keperluan hidup, dan umat-umat Tuhan dapat menjadi terang dan menjadi saluran kasih. Bapa di sorga mendoakan juga tentunya bagi umat-umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan secara khusus, yang menghadapi tantangan problema di akhir zaman ini, baik dalam hidup rumah tangga oleh karena faktor ekonomi, demikian juga dalam tantangan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan kebijaksanaan, kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kami, menjadi guru di dalamnya. Memberkati umat Tuhan yang sakit juga ya Bapa. Biarlah pemulihan dan kesembuhan menjadi bagian mereka, yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka, dan berkat-berkat khusus dalam hidup mereka. Tuhan akan karuniakan dan pertambahkan senantiasa akan sukacita, kesehatan, umur panjang. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya banyak yang kami minta. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, dan biarlah Engkau nyatakan itu menjadi satu jawaban atas segala doa-doa kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.